wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Ali Husain dari kelas 10 MIPA 3 ingin menjalankan tugas yang diberikan oleh guru biologi kami yaitu Ibu Sukatmiah. Dan di sini saya memilih untuk menjelaskan materi mengenai komponen biotik dan abiotik. Oke, mari simak. Ya, kita masuk ke materi yaitu mengenai komponen abiotik dan biotik. Nah, jadi di sini komponen abiotik dan biotik itu merupakan komponen penyusun suatu ekosistem. Jadi, ekosistem itu tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama ada komponen abiotik, yang kedua ada komponen biotik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi yang dimaksud makhluk hidup ini termasuk ke dalam komponen biotik, dan untuk lingkungannya ini sendiri termasuk ke dalam komponen abiotik. Jadi, kita akan bahas materi mengenai komponen abiotik dulu. Ya, komponen abiotik ini merupakan komponen yang terdiri atas komponen tak hidup, misalnya seperti air, udara, cahaya matahari, tanah. Nah, untuk air sendiri, air kan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik untuk kelangsungan hidupnya, bahkan untuk kebutuhan lain-lainnya. Bagi tumbuhan sendiri, air diperlukan dalam proses pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Nah, sedangkan untuk bagi hewan dan manusia, air diperlukan untuk minum dan sarana hidup lainnya, dan juga air sebagai habitat hidup dari ikan dan hewan akuatik lainnya. Kemudian ada udara. Nah, udara ini terdiri dari berbagai gas, yaitu ada nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, nitrogen ini diperlukan untuk membentuk protein, dan juga oksigen diperlukan untuk bernapas oleh manusia dan hewan, bahkan tumbuhan juga. Dan karbon dioksida digunakan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sendiri merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Cahaya sangat dibutuhkan tumbuhan hijau dan bakteri fotosintetik untuk proses fotosintesis, dan proses fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan itu sendiri maupun hewan ataupun manusia. Kemudian ada tanah. Nah, tanah ini sendiri merupakan tempat hidup berbagai jenis organisme. Tanah berasal dari pelapukan batuan. Tanah yang subur mengandung banyak unsur hara, sehingga tanah ini sangat diperlukan oleh tumbuhan, bahkan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti misalnya, tumbuhan membutuhkan tanah yang subur atau memiliki unsur hara yang banyak agar dapat tumbuh dengan baik, karena nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan itu dapat tercukupi dari unsur hara tersebut. Ya, kemudian komponen biotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari berbagai makhluk hidup. Menurut peranannya terdiri menjadi 4. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer, dan yang keempat ada detritivore. Nah, yang pertama ada produsen. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat menyintesis makanannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan autotrof. Nah, autotrof ini kan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Jadi, kelangsungan hidup organisme lain sangat bergantung pada produsen. Produsen ini seperti tumbuhan, beberapa bakteri, dan ganggang hijau biru. Konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat menyintesis makanannya sendiri,
atau yang disebut juga dengan heterotrof. Kelompok ini mencerna atau menelan seluruh atau sebagian organisme lain untuk memperoleh bahan organik. Nah, kelompok ini meliputi hewan dan juga manusia. Berdasarkan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora sendiri merupakan hewan pemakan tumbuhan, misalnya seperti sapi dan juga kambing. Kemudian karnivora, hewan pemakan daging, misalnya seperti harimau dan juga singa. Serta omnivora, yaitu hewan pemakan segala, yaitu makan daging dan juga pemakan tumbuhan, seperti ayam dan juga tikus. Nah, selain berdasarkan makanannya, konsumen juga dibagi berdasarkan tingkatannya. Dapat dilihat pada gambar di sebelah. Nah, ini berdasarkan pada tingkatannya. Ada konsumen tingkat pertama atau konsumen primer, konsumen tingkat 2 atau sekunder, konsumen tingkat 3 atau tersier, dan konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Nah, jadi berdasarkan tingkatannya, konsumen ini memperoleh makanan dari bawah ke atas. Maksudnya seperti ini. Jadi, konsumen tingkat 1 memperoleh makanan dari produsen atau dari tumbuhan. Konsumen tingkat 1 ini umumnya hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian untuk tingkat 2 sampai ke atas umumnya bersifat karnivora atau omnivora. Nah, gitu. Lanjut, kemudian ada decomposer. Nah, decomposer atau pengurai ini merupakan organisme yang mampu merombak sisa makhluk hidup atau organisme yang mati dan juga bangkai. Nah, dengan dia menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Decomposer menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan zat-zat anorganik sederhana yang akan digunakan oleh produsen. Nah, contoh dari decomposer ini yaitu ada bakteri dan juga jamur. Nah, yang terakhir ada detritivore. Nah, detritivore ini merupakan organisme yang memakan serpihan-serpihan organik atau detritus. Nah, detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Contoh dari organisme yang berperan sebagai detritus ini yaitu ada siput, luwing, cacing tanah, dan juga kutu kayu. Kemudian satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Nah, jadi komponen biotik yang menyusun ekosistem ada yang hidup berkelompok dan juga ada yang hidup sendiri atau soliter. Nah, jadi hal ini menandakan terdapat satuan-satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Satuan-satuan makhluk hidup yang menyusun ekosistem itu meliputi individu, populasi, komunitas, kemudian ada ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, yang pertama adalah individu. Nah, individu ini sendiri merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, individu ini merupakan satu makhluk hidup tunggal. Misalnya, ada sebatang pohon ataupun juga seekor hewan. Entah itu hewan apa, terserah. Dan juga seekor. Nah, kemudian ada populasi. Nah, populasi ini berarti sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Makhluk hidup yang mempunyai persamaan bentuk tubuh dapat melakukan perkawinan dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, sebagai contohnya misalnya ada contoh populasi zebra misalnya. Nah, kemudian ada komunitas. Nah, komunitas ini terdiri dari beberapa populasi. Nah, populasi dominan yang terdapat dalam suatu komunitas akan menentukan sifat komunitas tersebut. Misalnya sebagai contoh, komunitas hutan pinus, maka populasi dominannya adalah berupa pohon pinus. Nah, kemudian ada ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Nah, jadi ekosistem meliputi semua komponen biotik dan abiotik seperti yang saya jelasin di awal tadi. Nah, setiap lingkungan memiliki ekosistem yang berbeda. Jadi, komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya yang spesifik menghasilkan ekosistem yang spesifik pula. Nah, contoh ekosistem adalah misalnya ekosistem terumbu karang. Nah, kemudian ada bioma. Bioma adalah
ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Nah, bioma memiliki ciri khas berupa vegetasi tertentu yang dominan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionalnya. Nah, oleh karena itu, perbedaan antar bioma tampak jelas dari vegetasi yang tumbuh di daerahnya. Nah, macam-macam bioma antara lain ada bioma padang rumput, bioma hutan hujan, kemudian bioma tundra, bioma taiga, dan juga bioma hutan gugur. Nah, kemudian yang terakhir adalah biosfer. Nah, biosfer ini merupakan bagian terluar bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan. Nah, dalam pengertian luas, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Nah, jadi seluruh ekosistem di bumi disebut dengan biosfer. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, interaksi tersebut dapat berlangsung antara komponen biotik dengan abiotik ataupun antar komponen biotik. Nah, yang pertama kita masuk ke interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi saya akan memberikan dua contoh. Misalnya, yang pertama ada keberadaan tumbuhan sangat mengaruhi kondisi tanah, dan yang kedua, kandungan air sangat mengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama ini maksudnya akar tumbuh-tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Selain itu, daun tumbuhan yang gugur dapat membusuk dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Dengan demikian, kesuburan tanah akan selalu terjaga. Nah, untuk yang kedua sendiri, kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, air sangat berguna bagi makhluk hidup, terutama tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Akar tumbuhan menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat hara. Nah, jika tanah mengandung cukup air, tumbuhan akan tumbuh subur, dan sebaliknya. Jika kekurangan air, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke interaksi komponen biotik. Nah, interaksi antar komponen biotik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada predasi, dan yang ketiga ada simbiosis. Nah, kemudian kita masuk ke kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Nah, jadi kompetisi ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama ada interspesifik dan yang kedua ada intraspesifik. Nah, untuk yang interspesifik ini dia bersaing dengan sesama satu jenis. Sedangkan untuk yang intra ini dia dengan beda jenis. Nah, misalnya untuk yang inter ini adalah ada dua harimau yang berebutan untuk mendapatkan mangsa. Misalnya mangsanya ada rusa. Nah, untuk yang intraspesifik sendiri misalnya ada sapi dan kambing nih. Nah, makanan mereka berdua kan adalah rumput. Nah, jadi mereka bersaing untuk mendapatkan rumput tersebut. Nah, kemudian ada predasi. Nah, predasi ini merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Suatu spesies memangsa dan spesies yang lain dimangsa. Nah, misalnya ada harimau dengan rusa. Nah, harimau akan memangsa rusa. Nah, harimau ini sendiri disebut dengan predator, sedangkan rusa ini disebut dengan mangsa. Nah, yang terakhir adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme, dan yang terakhir ada simbiosis amensalisme. Nah, jadi untuk simbiosis mutualisme sendiri adalah kedua belah pihak ini saling diuntungkan. Misalnya nih antara bunga dengan lebah. Nah, lebah sendiri mendapatkan makanannya dari bunga berupa nektar, dan juga
bunga juga diuntungkan karena dengan adanya limbah tersebut dia dibantu dalam proses penyerbukannya. Nah, kemudian ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini yaitu satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Misalnya antara ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ini kan ikan remora diuntungkan karena dia mendapatkan makanan dari sisa-sisa ikan hiu tersebut. Nah, sedangkan untuk ikan hiu tersebut tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Nah, kemudian ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini dimana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Nah, misalnya ini antara benalu yang hidup pada pohon mangga. Nah, pohon mangga dirugikan karena benalu ini hidup dan menempel di dia serta juga mengambil nutrisinya dari pohon mangga tersebut, sehingga pohon mangga dirugikan sedangkan benalu sendiri untung. Nah, untuk yang simbiosis terakhir yaitu simbiosis amensalisme. Nah, simbiosis ini dimana satu pihak dirugikan sedangkan satu pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Nah, misalnya ini ada tumbuhan alang-alang. Nah, tumbuhan ini mempunyai zat racun yang dikeluarkan dari akarnya. Zat tersebut disebut dengan alelopati. Nah, sehingga menyebabkan apabila ada tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, maka tumbuhan tersebut akan mati karena zat racun yang dikeluarkan tersebut atau zat alelopati tersebut, sehingga tumbuhan yang mau tumbuh itu dirugikan sedangkan untuk alang-alang sendiri tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.